Bismillahirrahmanirrahim. Pertengahan malam dalam Islam tidak sama dengan pertengahan malam yang kita maknai pergantian hari, seperti halnya pukul 00. Pukul 00 atau pukul 24 itu adalah kesepakatan atas kalender Masehi yang menjadikan pergantian hari pada waktu pertengahan malam. Namun pertengahan malam ini bukanlah pertengahan malam yang dimaksudkan dalam Islam. Islam memaknai pertengahan malam itu adalah waktu pertengahan antara dari Isya hingga terbit fajar. Dari awal masuk waktu Isya sampai azan subuh, tahu terbit fajar, itulah pertengahan malam. Sehingga pertengahan malam dalam Islam itu juga bisa berubah waktunya, tergantung kapan mulainya waktu masuk Isya dan kapan waktunya masuk subuh. Sebelum kita masuk kapan waktunya itu, kenapa waktu pertengahan malam ini menjadi penting bagi kita? Karena Nabi SAW itu terkadang beliau mengakhirkan sholat Isya sampai menjelang tengah malam. Jadi sholat Isya ya Nabi SAW itu diakhirkan sampai waktu Isya dan sampai tengah malam. Dan ini yang menjadi dasar bahwa sholat Isya batasnya itu sampai tengah malam. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang bisa mengakhirkannya lebih jauh lagi, bahkan hingga akhir malam. Namun saya lebih berpandangan bahwa menjadikan Isya sebagai batas akhir sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Dalilnya itu di Sahih Al-Bukhari 5420, bahwa beliau mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam. Dan memang di dalam Sahih Al-Bukhari di 532 beliau juga pernah mengakhirkan sholat Isya itu sampai telah waktu sepertiga malam atau atamah. Tapi itu dilakukan beliau ketika Islam belum tersebar luas. Itu pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Sahih Muslim juga disebutkan bahwa di mana dalam dari riwayat Abdullah bin Amru bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika kalian sholat fajar maka waktunya hingga muncul tanduk setan pertama. Jika kalian sholat zuhur, maka waktunya hingga waktu sholat asar. Jika kalian melakukan sholat asar, maka waktunya hingga matahari menguning. Dan jika kalian melaksanakan sholat maghrib, maka waktunya hingga syafaq, yaitu syafaq menghilang, yaitu mega merah di ufuk barat. Dan jika kalian sholat Isya, maka waktunya hingga tengah malam. Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis secara berurutan di 964 dan di 965. Bukankah maghrib itu sudah menandakan datangnya malam? Maghrib itu adalah masih termasuk ujung siang, akhir siang. Ini banyak disebutkan dalam hadis dalam riwayat Musnad Ahmad, di Muwatta Malik,
di Sahih Ibnu Huzaimah bahwa Nabi SAW bersabda, sholat maghrib itu witirnya siang hari, maka lakukan witir pada sholat malam. Jadi maghrib itu masih termasuk waktunya siang. Begitu juga ketika berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa itu dilakukan pada waktu maghrib? Itu mendahului daripada kebiasaan atau menyelisihi daripada kaum Yahudi. Ini ada dalam pembahasan selanjutnya bahwa maghrib itu masih akhir siang dan awal malam itu adalah isya. Ini dari rentetan hadis tadi. Begitu juga akhir malam itu adalah syahar dan berakhirnya ditandai dengan terbitnya fajar siddiq, yaitu azan subuh. Jadi waktu malam hari itu adalah antara waktu isya, awal dari isya sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Misal contohnya waktu isya saat ini di waktu Indonesia Barat katakan 19.50. Lalu subuh itu pukul 4.50. Jadi kalau kita hitung lamanya malam dari 19.50 ke pukul 4.50, maka ada 9 jam. Berarti waktu malam pada waktu tersebut adalah 9 jam lamanya. Lalu kapan tengah malamnya? Tinggal bagi 2, berarti 9 jam, 4,5 jam. Tambahkan dari waktu isya tadi. Waktu isya tadi 19.50. Tambahkan 4,5 jam, berarti itu pukul 20. Berarti di pukul 24.20 itu adalah akhir, udah masuk daripada itulah pertengahan malam. Lalu sepertiganya ya tinggal ambil aja, sepertiganya 9 jam bagi 3 berarti 3 jam. Sepertiga akhir malam berarti bisa dikurangkan aja dari ujung. Berarti dari pukul 4.50 kurangkan berarti sekitar 5, 4, 3. Berarti di sekitar setengah 3. Diperkirakan sekitar segitu. Itu aja, tinggal membaginya. Jadi mudah, nggak sulit. Jadi hitung aja dari waktu isya sampai waktu subuh. Jadi waktu tengah malam, waktu sepertiga malam itu tidak konstan, tidak seperti waktu tengah malam kalender daripada Masehi yang menjadikan pukul 24 atau 00 itu sebagai tengah malam. Sementara waktu tengah malam dalam Islam itu juga berubah sesuai dengan waktu isya dan subuh. Ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita bahwa waktu tengah malam dalam Islam itu juga waktunya bersesuaian dengan kapan waktu isya dimulai dan kapan waktu subuh. Jadi dia mengikuti waktu sholat, mengikuti pergerakan daripada hari. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab daripada waktu tengah malam dalam Islam. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe
dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.